Halo semuanya, kembali lagi di podcast with Humanistik yang dipersembahkan oleh Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis Sektor Publik Politeknik SDIN Bandung. Kenalin, aku Syadita Natasha. Di sini aku yang akan memandu jalannya podcast kita kali ini. Nah, hari ini teman-teman, kita kedatangan tamu-tamu yang spesial banget. Beliau-beliau ini adalah pendiri dari perusahaan trading dan suplai ayam frozen di Bandung. Wah, keren ya. Mau tahu siapa aja? Langsung aja kita sambut Bapak Alim selaku CEO, Bapak General Manager Bapak Maulana, dan juga Bapak Komisaris yaitu Bapak Gia. Boleh dong tepuk tangan. Jadi teman-teman, PT Alim Budi Sejahtera ini adalah PT yang berkontribusi dalam ketahanan pangan, peternakan, dan suplai ayam frozen. Oke, sebelum saya tanya-tanya mengenai perusahaan nih Pak, saya juga pengen tahu nih tentang profil dari bapak-bapak sekalian. Boleh dong satu-satu, mungkin dari Bapak Alim selaku CEO-nya, boleh bercerita tentang Baik, untuk yang ini saya wakilkan perwakilan dari Pak Alim. Pak Alim kelahiran di Tasik ya Pak ya. Tasik, bergerak di bidang trading ini sejak tahun 2014 ya. 2014. Terus Pak Bahagia selaku komisaris dari PT Alim Budi Sejahtera. Silakan Pak, kenalkan diri Bapak. Saya Gia, ya saya sendiri sebenarnya bergabung sama duluan lebih dulu Bapak Alim yang lebih expert, lebih mengetahui tentang ilmu peternakan ayam ini atau ilmu tentang supplier ini gitu kan. Saya sendiri bergabung dengan beliau untuk mengawasi bagian keuangannya gitu kan. Jadi biar sinergi ya saling mendukung lah dengan Pak Alim inilah gitu. Samping itu juga Pak Maulana yang di dalam sebagian general manager juga mencakup seluruh bidang-bidang yang lainnya yang diperlukan di area di program ini gitu. Nah, gitu. Untuk saya sendiri, saya Maulana sebagai GM di PT Alim Budi Sejahtera. Saya di sini, saya lahir di Jakarta. Hijrah ke Bandung itu tahun 2018. Barulah di situ kami bergabung dengan Pak Alim, Pak Bahagia, kita bergabung semua dan mulai usaha ini itu di 2018, start di 2019. Kalau untuk di awal, kita itu hanya merintis ya kecil-kecilan. Dari yang tadinya tidak ada modal, alhamdulillah menjadi ya ada modal yang support barang dari rekan-rekan yang udah percaya sama PT AS. Kebetulan kan dari PT AS itu terbentuknya hanya baru 3 tahun ya kalau jadi PT-nya, karena kita merintis dari awal, dari nol lah gitu kan ya. Hanya kita ada dari kepercayaan dari orang-orang PT yang kerja sama kita, kayak ya dari Miku, dari Ciomas gitu kan yang udah gede lah. Alhamdulillah kita menjaga amanah, menjadilah seperti ini dan menjadi PT ARS. Kalau PT ARS itu tahun 2020 ya, kalau terbentuknya PT ARS resminya gitu legalnya. Tadinya kan hanya trading biasa aja gitu ya, karena kita ya terbentuk terdarah dengan modal gitu kan. Ya alhamdulillah ya kita trading ada yang percaya dan saya ke kita ya dibentuk PT. Nah habis dari situ ya alhamdulillah PT karena udah PT kita kan ya alhamdulillah percaya sama PT-PT yang masuk kita ya, PT-PT yang udah gede lah, yang ada tersebar di seluruh Indonesia gitu.
Itu aja sih untuk yang Mbak Dita yang profilnya kami selanjutnya. Iya. Silakan. Terima kasih Bapak. Kalau untuk ide nih Pak, ide Ya. pencetus pengen bikin usaha trading, bisnis trading dan supply ini dari bapak-bapak sekalian, siapa pencetus utamanya? Untuk pencetus pertama itu Bapak Ali, gitu. Beliau waktu itu kita ada ngopi bareng ya, Pak ya. Jadi waktu itu kita berkumpul di suatu tempat, kita ngopi bareng untuk merencanakan sebuah usaha ini. Jadi awal pencetusannya itu memang didasarkan dengan basic kita masing-masing, yaitu di trader mandiri ya, trader mandiri waktu itu. Kita masing-masing trader mandiri di tahun 2018 ya, 2018 baru kita kumpul, kita ada plan untuk pembentukan usaha ini. Nah disitulah Pak Alim mengajukan diri untuk membuka luas usaha ini. Kalau untuk ide pencetus pertama kan Bapak Alim. Nah kemudian kalau untuk kayak persetujuannya dari bapak-bapak, kan kita juga pastinya kalau membuat suatu tim gitu kan butuh satu suara gitu Pak. Cara bapak-bapak sekalian mendapatkan satu suara itu untuk PT ini itu gimana Pak? Cara kami untuk membentuk PT ini, kita semua sepakat, kita semua berkomitmen, kita semua berjanji. Dengan didasarkan kita punya skill basic masing-masing, yaitu di trader mandirian awalnya. Ya kan? Nah disitulah kita sepakat, kita berkomitmen untuk melangkah lebih luas lagi. Dengan kita bersatu mungkin kita akan lebih luas lagi. Wah, keren ya. Kalau skillnya nih Pak, kan kali kata Bapak sudah mempunyai skill-skillnya sendiri gitu Pak, skill trading mandirinya. Nah itu skill trading mandirinya itu didapatkan dari mana? Apakah ada pembelajarannya sendiri, maksudnya seperti sekolahnya sendiri atau seperti apa Pak? Nah untuk skill mandiri, skill trader mandiri tersebut kita dapat dari ortodok ya. Berjalan dengan sendirinya, kita ortodok waktu itu kita kalau saya pribadi saya sempat kerja juga di suatu perusahaan masih mandiri ya. Nah disitulah awal saya bisa mendapat ilmu trading. Nah mungkin juga Bapak Alim juga sempat seperti itu juga. Dan kebetulan saya waktu itu kan tahun 2013 ya, sempat kerja juga di orang gitu ya, di RPH di Cirebon. Kebetulan saya di sana bagian tempat produksi. Nah dari situlah kita kan udah tahu dari awal datangnya barang, dipotongnya barang, jadinya berapa ton barang itu menjadi belinya berapa. Nah dari situlah kita istilahnya tradingnya udah tahu gitu kan seperti apa, terus untuk melangkah selanjutnya itu udah ada di pikiran kita ya, Sudah di planning gitu kan. Karena misalkan kalau kita udah tahu caranya dari produksi dari ayam hidup dipotong terus jadi frozen, nah kan kita ini di frozen ya. Nah jadi kita udah memahami gitu kan, jadi dari produksinya sampai frozennya itu udah tahu gitu. Hari ini juga udah ke market udah lebih tahu gitu kan. Alhamdulillah, nah terkumpulnya dengan bantuan tulisan kita, alhamdulillah yang menjelaskan PT ARS ini seperti yang kita harapkan gitu kan. Nah, itu sih dari awal kita bergabung gitu. Berarti ternyata skillnya itu didapatkan dari pengalaman sekalian. Kita juga masih tahap belajar terus gitu kan, karena ya istilahnya kita dari nol nih Pak. Dari nol istilahnya nggak ada yang memodalin atau apa gitu kan, hanya pegang niat gitu. Berarti kita juga nggak boleh cepat puas ya Pak sama apa yang kita capai hari ini. Ya. Ya banyak Banyak yang harus kita hadapi itu ya
kita harus kuat niat, tekad dan kuat lah harus niat. Kalau tadi resiko-resiko tadi ya Pak, nah itu berarti suka duka. Suka duka. Nah suka duka Bapak dalam mungkin perusahaan ini ada suka dukanya yang kejadian-kejadian atau gimana gitu, kayak mungkin kayak wah ini udahlah. Ya. Jadi untuk sukanya kita sukanya di sini kita kan ada beberapa karyawan di sini yang bekerja di sini. Nah itu sukanya kita berbagi sama mereka karena mereka punya istri, punya anak. Disitulah sukanya kami bisa berbagi sama mereka untuk kemajuan ekonomi mereka juga. Nah, untuk dukanya kita di sini apa ya? Dukanya itu ketika kita tidak bisa mencapai target, itu dukanya. Kalau untuk kendala-kendalanya kenapa tidak bisa mencapai target itu seperti apa? Kendala itu terjadi biasa di kalau ayam itu kan di faktor alam ya. Gitu. Apakah dari peternaknya tersebut tidak bisa menghasilkan panen yang memuaskan, yang mencapai hasil yang maksimal. Nah disitulah kadang kita tercapai juga kita tidak bisa menyuplai ke market kita, kelambatan pengiriman ke market kita, gitu. Karena hasil dari bawahnya, dari bawah awalnya ayam itu peternak tersebut itu mengalami kendala faktor alam kah, atau faktor cuaca kah, gitu, atau faktor di perjalanan. Nah itu dukanya. Nah kalau untuk duka nih Pak, kalau duka pasti bisa dirasakan oleh semua semua anggota di perusahaan ini ya kan, mulai dari karyawan-karyawannya. Nah pastinya itu juga mempengaruhi nih Pak kinerja dari karyawan-karyawannya sendiri. Jadi kalau misalnya jadi pesimis gitu Pak, jadi kayak ada rasa kita udah capek-capek tapi ini udah besok-besok kerjanya nggak usah maksimal kayak gitu. Mungkin ada yang seperti itu gitu Pak. Dan juga mungkin yang tadinya si pekerjanya ini giat banget, kinerjanya bagus banget, terus tiba-tiba karena ada duka ini jadi makin lama makin menurun. Nah untuk mengatasi hal tersebut, motivasi apa yang Bapak berikan sama pekerja-pekerja ini supaya kinerja mereka tetap bangkit dan terus ada? Untuk motivasi yang kami berikan ke pekerja kami itu ya satu ya kita tetap menyupport mereka, kasih mereka masukan-masukan bahwasanya kita harus tetap optimis gitu. Dalam usaha ini kita harus tetap optimis dan kita tidak boleh kalah sama keadaan gitu intinya. Karena seberat apapun keadaan yang kita alami, cobaan yang kita alami, ketika kita mampu, kita bisa, kita bangkit, kita mau ada kemauan yang keras, yang tinggi, insya Allah kita bisa mengatasi cobaan itu semua. Ini ada kerjasamanya antara karyawan sama pimpinan. Jadi kita masih tetap kasih support ke mereka, kasih dukungan juga, walaupun memang secara tidak langsung itu menimpa semua pimpinan yang ada di sini. Tapi kami semua tetap berupaya bagaimana caranya usahanya tetap harus berjalan. Karena kebetulan kan kalau di trading ayam di sini gitu ya, di pada hari itu nggak terlalu banyak karyawan, hanya ya admin atau keuangan, terus kayak PT yang dari produksi sampai akhir gitu ya. Itu hanya di sini itu hanya simpan beberapa orang lah. Cuma di sini ada sedang banggul lah gitu lah, muat gitu kan. Karena di sini kan ada inbound, ada outbound, ada masuk barang, ada keluar barang. Karena barang tersebut datang dari rumah produksi, yaitu RPA seperti sini ya. RPA rumah produksi datang ke kami sehabisnya inbound. Nah nanti keluar barang untuk menyuplai ke market kami, ke inbound, ke outbound. Gitu. Jadi bukannya itu kadang-kadang ya kita kalau misalkan ada barang bagus nih kata dari RPH
dan tadi kita kurang bagus. Nah itu kan satu ya yang buka ya. Nah berarti kan kita harus gimana caranya supaya barang itu sampai bagus. Jadi kita ya memang ada benar-benar seperti di situ gitu kan, karena ada kita kendala di ekspedisi di perjalanan. Kalau kita mengirim ke Jakarta, ke Bogor, ke Depok, kita alhamdulillah udah luas gitu ya, ke daerah untuk pengiriman rakyat di sini kan, di Bandung juga hampir luas. Ada masuk kita masuk sebagian persenan, berapa persen ya, 50% bisa supply juga di Bandung juga. Jadi ya benar-benar seperti itulah dalam masuk dukanya gitu kan. Kadang-kadang kita bikin stres juga gitu ya, kalau nggak Terus semakin membaik dan semakin kuat tuh gimana Pak? Pembagian dari ya mungkin niat kita untuk mencapai tujuan kita ya, niat ini satu niat, kedua keinginan dan harus kerja keras, sabar ya, insya Allah gitu ya. Semua yang kita mau ya kita inginkan insya Allah akan tercapai. Jadi jangan kalah sebelum perang gitu ya. Jadi kita harus bersemangat terus gitu. Kita juga istilahnya dari awal kan kita nggak punya apa-apa istilahnya gitu kan. Alhamdulillah ya sekarang istilahnya ya ada bisa ada gudang, ada kantor walaupun kecil gitu kan. Itu kan dari kegiatan kita, dari niat kita gitu. Jadi jangan kalau ada terlambat di perjalanan, nggak usah takut, nggak usah ini. Yang penting kita gigi aja, lihat niat tujuan kita. Masa sih kita nggak bisa, orang lain bisa gitu kan? Nah, itu aja. Nah, coba sih aja. Kalau ada tambahan, kalau untuk kita motivasinya yaitu apa ya, tetap semangat, ini semangat apapun yang terjadi kita harus tetap semangat, kita harus berusaha melawan itu semua. Berarti kalau misalnya gagal, ayo coba lagi. Iya, coba. Ya, Pak. Makanya di situ tadi saya bilang jangan pernah kalah sama keadaan. Ternyata nggak gampang ya teman-teman buat jadi seorang pemimpin itu, ternyata nggak segampang yang kita bayangkan. Nah, boleh nih teman-teman tips-tips dari bapak-bapak tadi diterapkan di diri kita sendiri supaya jiwa kepribadian yang ada di diri kita itu lebih baik dan terus membaik. Dan juga jangan lupa kita selingi atau kita awali dengan doa. Ya. Nah Pak, tadi kan saya sudah tanya nih tentang profil dari bapak-bapak sekalian, gimana bapak mendiri dan ide-idenya seperti apa. Nah saya pengen tahu nih Pak tentang perusahaan nih, saya pengen tahu. Nah saya tuh salfok nih Pak, salah fokus ya Pak, salah fokus dengan nama perusahaan. Kenapa? Unik banget Pak, saya pas bacanya, wah jadi ada pertanyaan nih Pak. Kenapa nih Pak namanya PT Alim Industri? Kenapa enggak PT Alim Untung Sejahtera? Gitu Pak, apa ada asal-usulnya? Ini asal-usulnya kalau untuk PT Alim Rugi Sejahtera, kalau Alim itu kan nama pimpinan kami ini Pak Alim ya. Kalau untuk diartikan di bahasa Sunda itu kan Alim itu tidak mau, ya kan? Berarti tidak mau rugi, tapi tetap sejahtera. Nah, gitu. jadi sebenarnya namanya juga ya kita kalau awalnya itu kan iseng-iseng juga sih sebenarnya gitu. Iseng menjadi ya alhamdulillah menjadi luas ya, gitu. menjadi Tapi kalau yang dikenal sama PPT yang lain gitu kan. Ya alhamdulillah ya mungkin udah rezekinya di PT ARS ini ya nama Alim itu kan nggak mau gitu ya. Kalau bahasa Sundanya tidak mau rugi gitu kan maksudnya. Gitu. Tapi harus tetap sejahtera. Gimana caranya? Gimana caranya? Harus ya. Kalau untuk nasionalnya, untuk penjabaran nasionalnya, kalau Alim Rugi Sejahtera itu kan ya dimana-mana pun yang namanya usaha itu pasti ada ruginya ya. Tapi ARS itu tidak mau rugi. Disitulah makanya walaupun rugi, gimana caranya kita harus tetap sejahtera. Ya kan? Di usaha ini pasti ada rugi, ada untung. Makanya
sebisa mungkin kita harus sejahtera. Ya. Karena soalnya saya kan yang bukan asli sini Pak, dan saya juga kurang pengetahuan tentang bahasa Sunda. Jadi kalau saya baca gitu ya Pak, PT Alun Budi Sejahtera, jadi kayak loh kenapa rugi, kenapa nggak untung aja gitu. Makanya saya bisa berpikiran seperti itu. Kemudian Pak, kalau perusahaan kan bergerak tuh di bidang trading dan supply ayam frozen Pak. Betul. Nah, kenapa Bapak memilih usaha ini, bisnis ini? Maksudnya kenapa memilih produk ini? Kenapa nggak produk yang lain? Apa ada keuntungannya sendiri kah? Atau seperti apa? Kalau untuk usaha trading ini, kenapa kita ditanya kenapa kita memilih item itu ayam frozen atau dan ayam itu kan ada beberapa jenis ya Pak ya Mbak ya. Mbak Rita, jadi di sini ayam itu dalam artian bukan satu ayam aja. Jadi kami ini di sini punya beberapa produk di item ayam tersebut. Satu ada boneless atau disebut fillet ya. Ada Fillet, fillet dada, fillet paha, terus karkas, kerongkong, kepala, sayap, ceker gitu. Jadi satu ayam itu ada di sini semua, tapi udah dipotong-potong gitu. Dan kami pun juga melayani beberapa item retail, contoh seperti Horeca ya. Kebutuhan Horeca itu kan bukan ayam saja gitu. Jadi ada daging sapi, ada ikan, salmon, tuna dan lain sebagainya. Nah itu kita di sini tetap melayani permintaan dari customer kita. Jadi ininya apa? Backgroundnya hanya sebenarnya ayam, tapi tidak juga gitu. Ya Pak. Kalau yang tadi kan ada ayam, ada daging juga, ada ikan. Nah itu prosesnya itu seperti apa Kak? Apakah perusahaan ini berternak sendiri atau punya peternakannya sendiri atau gimana Pak? Jadi prosesnya untuk produk kita tersebut kita bekerja sama terhadap beberapa perusahaan yang mereka bergerak di bidang produksinya atau RPA ya, di sini disebut RPA. Jadi kita ada kerjasama sama RPA tersebut untuk menyuplai bahan baku atau barang kebutuhan kita. Jadi kita tidak berjalan dari ternak atau tidak produksi sendiri, tidak. Jadi kita udah ini ya, sudah terbentuk dari bahan baku. dari bahan. Jadi kesini itu udah jadi gitu, udah jadi frozen. Berarti jadi tinggal kita yang mendistribusikan gitu. Nggak jual aja. Dan itu juga kita ada kerjasama juga gitu kan, karena di PO kita aja udah jelas dari PO misalnya customer PO berapa ton kita udah ada, tinggal kirim aja. Jadi kita juga order ke RPH itu udah jelas. Misalkan order untuk minggu ini misalkan 20 ton, berarti kan itu dibagi ke customer kita. Nah dari itu juga kan kita PO juga ke RPH. Kalau untuk ininya Pak, kualitas cara kita menjaga, kan kita nggak tahu ya Pak di perjalanan si ayam-ayam frozen ini atau bahan-bahan baku yang di frozenkan ini kan kita nggak tahu tuh di jalan kayak gimana. Nah, itu cara Bapak sekalian menjaga gitu Pak, cara perusahaan menjaga kualitasnya agar sampai ke tangan konsumen itu berkualitas baik gitu Pak, Ya. baik gitu. Itu seperti apa? Kalau untuk cara menjaganya kita pasti kita jaga ya, tapi di awal kita pasti dalam kerjasama kami dengan beberapa RPA itu di situ pasti kita punya komit ya, punya spek-spek yang memang sudah kami terapkan ke RPA tersebut untuk di kualitas, di penjagaan di barang, penjagaan di penyimpanan itu kita sudah siapkan di kita semua. Karena kita kalau untuk ayam frozen itu kan udah ekspedisinya itu udah pakai termol kan ya. Dari RPA misalkan dari Surabaya sini itu udah aman karena udah ada pendingin ya yang disebut termol.
untuk apa saya Chiller. chiller itu. Jadi Jadi dingin terus. dalam transportasinya itu kita selalu menggunakan mobil chiller, mobil box yang ada pendinginnya itu. Begitu juga di tempat penyimpanan kami pun sama seperti ini, itu ada penyimpanan pendingin untuk ayam tersebut untuk menjaga suhunya. Jadi tetap aman ya. Untuk sampai kita menunjukkan ke customer juga udah aman. Kalau di customer juga ada yang pakai pistol atau CS lagi juga ada. Itu ya tergantung perusahaannya juga gitu ya. Kecil gedenya, kecil besarnya bisa customer kita. Kalau yang tadi yang kualitas itu kan artinya itu menjadi tantangan buat bapak-bapak sekalian gitu ya. Tantangan gimana caranya supaya si bahan baku ayam ini atau bahan-bahan lainnya sampai ke tangan konsumen tetap berkualitas baik, tetap menjaga kualitasnya. Tantangan kita untuk menjaga kualitasnya. Nah, selain tantangan itu ada nggak Pak tantangan lain sebagai pendiri-pendiri nih, apalagi sekarang kita lagi masa pandemi ya gini ya Pak, pasti banyak banget tantangan-tantangan yang dilewati. Nah, kira-kira tantangan-tantangan yang dari paling berat gitu Pak, atau apa gitu Pak? Tantangan terberat kami saat ini apa ya? Alhamdulillah kalau untuk pandemi juga ya. Ya, Kita nggak ada sebenarnya sih kalau untuk di ayam ya, karena ayam itu kayak nasi aja ya bisa bulan ya sehari. Kalau ayam kan bisa istilahnya ayam itu dimakan ayam aja. Kalau nasi kadang-kadang enggak ya, harus ada temannya, ada alatnya gitu. Nah, makanya di sini itu ayam itu ya kebanyakan nggak terlalu ini ya ayam itu. oke. Selama masih di penyimpanan itu suhunya masih terjaga, insya Allah ayam tersebut tidak akan mengalami kebusukan atau kerusakan. Bisa 3 bulan 4 bulan itu bisa masih layak makan. Dan tantangan terberat kami kehilangan customer karena walaupun bagaimanapun itu kami berdiri ini kan berdirinya kami, besarnya kami ini atas campur tangan customer kami. Jadi yang mempersatukan ya customer juga ya dan mempersatukan Karena di situ kami harus menjaga hubungan erat kami terhadap customer kami, biar mereka tuh merasa ada kenyamanan bergabung dengan kita, ada rasa kekeluargaan ke kita ya. Kalau untuk customer sendiri itu Pak, kan tadi kata Bapak kehilangan customer. Nah, penyebabnya gitu Pak, kenapa bisa customernya tidak mau bekerja sama lagi dengan Bapak-Bapak dan perusahaan ini? Penyebab kehilangan customer itu ada beberapa hal. Pertama, pelayanan tidak bagus dari kami. Kedua, mutu barang atau kualitas barang kami tidak bagus. dan persaingan harga. Dan terakhir itu persaingan harga. Kadang kita kalah di harga ya. Kadang-kadang kita kan istilahnya kalau di trading itu ada yang misalkan perputaran ya, karena cash flow kita misalkan kurang kuat daripada yang lain, misalnya dari penjual yang lain kuat, ya harga dimulainya harganya kan bisa di bawah kita ya, misalnya gitu. Jadi customer itu ya ambillah sama yang murah itu. Jadi kendala seperti itu ya emang ya biasa terjadi seperti itu. Ya, kadang ya saling sikut aja lah namanya usaha gitu kan ya. Yang penting kita ya kuat aja di situnya. Kalau kita nggak kuat saling sikutnya di situ ya bukan usaha. Berarti kan kita kerja jadi pegawai gitu kan. Ya alhamdulillah selama ini kita ya fine aja ya. Kalau untuk area sih alhamdulillah tidak ada masalah untuk yang berat banget gitu ya. Karena kami selalu terima masukan dari customer, itu selalu kita terima, kita tampung, dan kita realisasikan gimana cara memperbaikinya. Disitulah kami tetap berhubungan baiknya. Kami tetap berkomunikasi
biar bagaimana masalah tersebut bisa terselesaikan. Karena kan customer pasti datang dan pergi gitu Betul. ya Pak. Nah kalau untuk customer, tadi kan customer yang tidak mau buat kerjasama lagi. Nah untuk cara perusahaan menggayat atau mengajak customer untuk dapat bekerja sama itu gimana Pak? Satu mungkin kita ada trik-trik ya, disitulah diperlukan trik-trik strategi marketing. Disitulah berat marketing kita bermain, bagaimana caranya untuk pendekatan customer tersebut untuk bisa balik lagi ke kami itu ada beberapa trik ya, terutama satu kita sounding beliau lagi, ataukah kita hanya sekedar makankah, kita jamukah segala macam. Disitulah baru kita masukkan strategi-strategi kita biar mereka tuh bisa balik lagi ke kita. Ini mungkin di harga lah, Di harga atau di barang yang kita spesialkan untuk beliau gitu. Kalau misalnya kita ngomongin masa depan nih Pak, sekarang kan yang PT ini produksi atau PT ini distribusikan itu kan frozen food ya Pak. Kayak ada nggak Pak untuk masa depan nanti, untuk kedepannya nanti ada nggak Pak kepikiran atau pemikiran untuk menambah gitu Pak, menambah produk seperti produk olahan gitu Pak. Contohnya kayak nugget atau daging yang sudah digiling atau bakso seperti itu, ada nggak Pak? Betul, kita sudah mempersiapkan itu ya Pak ya. Dan itu sudah kita plankan, kita sudah rapatkan kemarin itu. Jadi kita memang ada plan untuk pembuatan satu olahan makanan. Untuk awal kita di bakso ya, bakso dulu. Dan saat ini baru sampai tahap kepengurusan surat. Kemudian kita juga kan di sini hanya sementara, di sini kan kita nyewa juga ya di sini. Kita juga nanti insya Allah tahun depan ya kita udah punya kebun sendiri, pabrik bakso sendiri. Di situ kan ada beberapa yang kita planningkan ya, pabrik bakso kayak gilingan untuk bikin MDM, udah satu pabrikan di situ. Insya Allah bisa kita plan project kan untuk perusahaan ARS tersebut. Nah itu teman-teman, untuk membangun suatu perusahaan itu gak mudah ya teman-teman. Kita butuh kerjasama yang baik dan juga butuh tekad yang kuat. Nah untuk terakhir nih Pak, Ya. dari saya mau nih minta kata-kata motivasi gitu dari bapak-bapak sekalian yang untuk kita para mahasiswa yang kebetulan nih Pak, kita itu jurusan administrasi bisnis sektor publik, yang dimana sebagian besar dari kita ini nantinya akan mengikuti jejak Bapak sebagai pembisnis. Motivasinya apa ya? Kemauan yang keras, tetap semangat, optimis, tidak pernah nyerah sama keadaan. Kalau dari Bapak? mungkin ya juga ya. Nah, Karena ya seperti itu harus niat, tekad, dan itu harus sabar ya sini ya. dan Sabar. jangan lupa berdoa sama Yang Kuasa. Nah teman-teman, buat tadi motivasinya buat kita itu kita harus semangat, harus tetap kuat dan optimis, dan juga jangan lupa kita sama Yang Kuasa di atas gitu. Wah, boleh dong tepuk tangannya sekali. Gak kerasa ya Pak, udah banyak nih ilmu dari obrolan kita tadi, dari cerita-cerita Bapak tadi yang pastinya itu memotivasi kita banget gitu Pak. Apalagi buat teman-teman yang nonton di sini dan juga khususnya buat teman-teman humanistik. Nah, sekarang teman-teman nih, mungkin teman-teman di sini yang lagi nonton nih, pasti udah muncul nih dari sepanjang obrolan kita tadi, pasti udah muncul nih pertanyaan-pertanyaan yang wah pengen banget nih nanya ini, pengen tahu banget nih. Boleh dong teman-teman siapa yang mau nanya, ayo kita tanyain semuanya. Maaf Pak, ini mau nanya. Saya Ramadan Malik dari Humanistik, Departemen SDM. Dari tadi kan
kita udah dengar cerita-cerita Bapak, sejarah-sejarah perusahaan yang Bapak dirikan Betul. bareng-bareng. Itu bergeraknya fokus banget di bidang sekitar daging, supplier sama trading di daging, entah ayam, daging sapi, nanti mau ke bakso dan olahan lain. Ini saya mau nanya, untuk masa kedepannya nih dari perusahaan Bapak ada mau perkembangan ke sektor lain nggak Pak? Rencananya selain pedaging? Ya, selain pedaging dan olahan makanan, kami ada plan lain di luar apa? Ini ya, di luar usahanya, yaitu di bidang jasa. Ya, nanti akan bergerak di bidang jasa, yaitu di jasa penyimpanan, storage gitu ya, penyimpanan untuk umum ya, gitu, dan di ekspedisi, gitu. Ada lagi Syarul yang mau ditanyain? Ya sebenarnya kalau dari saya pribadi mungkin cukup itu aja Pak. Oh, gitu. Terima kasih juga atas jawabannya. Ya, sama-sama. Terima kasih Syarul. Ya, terima kasih Sani. Ada lagi teman-teman, wah tadi Syarul udah nanya nih tentang masa depan dari perusahaan. Ternyata perusahaan sudah merencanakan akan membuat jasa bidang jasa, yaitu storage sama penyimpanan. Kayak buat teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Karena perusahaan itu kan sebelumnya itu setahun akan datang itu kita udah planningnya dari awal. Misalnya tahun untuk depan itu kita udah merencanakan. Itu harus. Jadi ada plannya gitu kan. Jadi kita harus punya pemikiran visioner ya Pak, Betul. yang memikirkan gimana nantinya. Ya. Nah, ternyata seru ya jawabnya. Sayang banget nih Pak, karena keterbatasan waktu. Jadi podcast kita kali ini harus kita akhirin sekarang. Terima kasih bapak-bapak sekalian, Ya, terima kasih atas sama-sama. kesempatannya, waktunya, dan juga tenaganya untuk hadir dalam podcast kita kali ini. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang nonton dan teman-teman yang hadir di sini untuk berpartisipasi dalam podcast kita kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Syadita Natasha pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast with Humanistik selanjutnya. Humanistik, berkarya dan terus berbudaya. I'm on top of the world.